Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, selamat datang kembali di channel pembelajaran kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan nama saya Alda Setiapristiana dengan NIM akhir 051 beserta kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Elza Amanda dengan NIM akhir 043. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM akhir 055. Kami, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Kalau di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang morfologi batang tumbuhan, mulai dari bentuk, struktur luar, hingga fungsi-fungsinya, maka pada video kali ini kita akan naik satu langkah lebih dalam, yaitu topik yang akan kita bahas tentang lentisel pada batang. Kenapa ya materi ini perlu kita pelajari? Karena lewat materi ini, kita bisa memahami bagaimana batang tumbuhan tetap bisa melakukan pertukaran gas walaupun permukaannya dilindungi oleh lapisan gabus. Jadi bukan hanya sekedar struktur, tapi juga hubungannya dengan fungsi kehidupan tumbuhan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, sama seperti sebelumnya, agar pembelajaran kita lebih terarah, Sobat Biologi harus tahu apa saja sih submateri yang akan kita pelajari. Jadi, submateri yang tersebut diantaranya: yang pertama, pengertian; kedua, asal-usul dan perkembangan; ketiga, struktur anatomi; keempat, fungsi fisiologis; keenam, keanekaragaman dan adaptasi; ketujuh, peran dalam patologi tumbuhan; dan yang terakhir, aplikasi serta relevansi. Yuk, kita kupas satu persatu secara lebih mendalam. Baik, sebelum kita masuk ke submateri yang pertama, Sobat Biologi masih ingat nggak dengan pertumbuhan primer? Ya, pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi sebelum pada pertumbuhan sekunder. Kita tidak akan membahas pertumbuhan primer lagi ya, karena pasti Sobat Biologi sudah belajar materi itu. Jadi fokusnya akan langsung pada pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan sekunder mengakibatkan bertambah besarnya diameter batang. Umumnya hanya tumbuhan berbiji terbuka dan dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder ini. Namun pada monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder kecuali pada sebagian kelompok saja seperti palem-paleman. Pertumbuhan sekunder ini terjadi di mana sel-sel meristem yang terdapat pada kambium masih aktif membelah. Kambium terletak di antara xilem dan flum. Pembelahan ini terjadi secara radial, yang dimana pembelahan sel yang terdapat di sekitar xilem akan mengarah ke dalam, dan pembelahan sel yang terdapat di bagian flum akan mengarah keluar. Bagian tersebut disebut jaringan meristem kambium. Yang menjadi titik akibat pertumbuhan tersebut akan dibentuk xilem sekunder dan flum sekunder. Pertumbuhan jaringan ini akan membentuk formasi melingkar yang disebut lingkaran tahun. Pada umumnya, tumbuhan dikotil seperti pohon jati memiliki kulit batang pecah-pecah atau rusak. Nah, Sobat Biologi, mengapa ya kulit batang tumbuhan dikotil seperti pohon jati terlihat pecah-pecah atau rusak? Jadi, kulit batang jati mengalami pecah-pecah karena adanya aktivitas kambium yang membentuk jaringan xilem dan flum lebih cepat daripada pertumbuhan kulit atau aktivitas kambium yang membentuk xilem dan flum sekunder yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kulit batang tumbuhan ini. Hal itu mengakibatkan jaringan kulit paling luar seperti jaringan epidermis dan korteks luar menjadi rusak atau pecah-pecah. Rusaknya jaringan ini tentu akan membahayakan jaringan yang ada di dalamnya. Untuk mencegah terjadinya kerusakan kulit terluarnya lebih lanjut, maka tumbuhan akan membentuk jaringan pelindung dari kerusakan. Tumbuhan mengatasi hal ini dengan membentuk kambium gabus atau veloderm yang akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Seperti yang kita tahu bahwa velum itu merupakan sel-sel mati, sedangkan veloderm itu merupakan sel-sel hidup. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari velogen itu?
Velogen berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan sel-sel jaringan bagian dalam yang berada di bawah kulit. Kerusakan dapat terjadi karena banyaknya ruang terbuka yang menyebabkan air dan oksigen keluar masuk secara bebas. Sel-sel gabus itu sangat rapat antara satu dengan yang lainnya, sehingga intracellular space dapat dikatakan tidak ada. Dengan demikian, jaringan gabus yang terbentuk akan sulit untuk ditembus oleh air ataupun gas-gas yang dimana komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan-tumbuhan. Lapisan velogen tidak semuanya tertutup rapat, tetapi ada beberapa tempat sel kambium gabus di epidermis kulit yang membentuk suatu lubang atau celah menyerupai lensa. Nah, inilah yang disebut sebagai lentisel. Dari penjelasan tadi, sobat biologi tentu sudah bisa membayangkan apa itu lentisel. Nah, biar lebih jelas, mari kita mulai dengan submateri yang pertama, yaitu pengertian lentisel. Lentisel merupakan massa sel yang tersusun longgar atau berupa lubang-lubang halus pada permukaan batang atau akar tumbuhan yang berkayu. Secara kasat mata, lentisel ini terlihat seperti titik-titik atau garis kecil yang sedikit menonjol. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di situ terlihat jelas keberadaan lentisel. Lentisel sendiri merupakan hasil modifikasi dari jaringan epidermis. Ukurannya sangat bervariasi, mulai dari yang sangat kecil hingga hampir tidak terlihat, sampai yang panjangnya bisa mencapai sekitar 1 cm. Nah, celah atau pori-pori pada lapisan gabus ini bentuknya menyerupai lensa. Karena bentuk itulah, maka celah tersebut dinamakan lentisel, yang secara harfiah juga berarti lensa. Sobat biologi, setelah kita tahu pengertian lentisel, sekarang kalian pasti penasaran bagaimana sebenarnya lentisel ini dapat terbentuk. Yuk perhatikan skema di bawah ini. Mula-mula, velogen atau kambium gabus yang terbentuk di bawah epidermis akan memproduksi jaringan gabus yang dinamakan velum, yang dimana produksinya itu ke arah luar. Namun pada area tertentu, velogen juga berkembang menjadi velogen lentisel. Velogen lentisel ini akan menghasilkan jaringan pelengkap atau jaringan pengisi ke arah luar. Jaringan tersebut terdiri dari sel-sel berdinding tipis yang tersusun longgar serta tidak mengalami penebalan gabus, sehingga dapat membentuk banyak ruang antar sel. Aktivitas inilah yang menyebabkan jaringan periden di atasnya rusak dan terpecah, sehingga membentuk pori-pori atau lubang kecil yang terlihat di permukaan batang. Jaringan longgar inilah yang menjadi inti dari lentisel yang berfungsi sebagai jalur pertukaran gas. Bagaimana? Sudah paham kan sobat biologi semua dengan alur pembentukan lentisel? Tentu saja, kalau kita pahami asal-usulnya, kita bisa lebih mudah mengerti bagaimana lentisel dapat berkembang. Perlu sobat biologi ketahui, perkembangan lentisel sebenarnya terdiri dari 3 fase utama. Fase yang pertama terjadi saat velogen mulai membentuk sel-sel yang tersusun longgar sehingga terbentuk celah kecil. Fase yang kedua, sel-sel tersebut akan terus membelah dan menumpuk ke arah luar, sehingga lentisel akan makin terlihat jelas di permukaan batang. Fase yang ketiga, lentisel mencapai bentuk matang dengan susunan sel longgar yang permanen, yang dapat berfungsi optimal untuk pertukaran gas. Jadi perkembangan lentisel ini berlangsung secara bertahap, mengikuti pertumbuhan sekunder batang. Sobat biologi bisa lebih mengetahui dengan jelas melalui tabel di bawah ini ya. Selanjutnya, mari kita lihat lebih detail bagaimana sih sebenarnya struktur anatomi lentisel. Struktur anatomi pada lentisel. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan pelindung terluar pada batang atau akar yang masih muda. Yang kedua terdapat velogen atau kambium gabus, yaitu lapisan sel meristematik atau sel yang aktif membelah yang membentuk periderm atau jaringan pelindung sekunder pengganti epidermis. Yang ketiga ada lentisel pori, yaitu lubang atau celah yang terlihat di permukaan batang, berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar gas. Pori ini terbentuk karena kumpulan sel di bawahnya longgar.
Yang keempat ada veloderm, yaitu jaringan parenkim hidup yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam. Veloderm tidak secara langsung membentuk pori lentisel, tetapi merupakan bagian dari periderm. Fungsi veloderm yaitu sebagai tempat penyimpanan dan menghubungkan transportasi gas dari lentisel ke jaringan yang lebih dalam. Yang terakhir ada intercellular space, yaitu ruang-ruang kosong yang berada di antara sel-sel penyusun lentisel. Ruang antar sel yang banyak membentuk jaringan seperti spons yang memungkinkan gas bersirkulasi dengan mudah. Fungsi fisiologis pada lentisel, yaitu yang pertama sebagai tempat respirasi atau pernafasan seluler. Lentisel berfungsi sebagai paru-paru bagi batang dan akar yang berkayu. Oksigen dari atmosfer masuk melalui pori lentisel, kemudian berdifusi melalui ruang antar sel yang longgar. Kemudian oksigen sampai pada korteks atau floem. Yang kedua, transpirasi. Lentisel juga memungkinkan sejumlah uap air keluar dari batang. Proses ini disebut juga dengan lenticular transpiration. Lentisel adalah modifikasi dari periderm. Dengan adanya lentisel, tumbuhan dapat membentuk lapisan pelindung yang kedap air sembari tetap mempertahankan kemampuan untuk bertukar gas. Tanpa lentisel, jaringan di bawah kulit kayu akan mati kehabisan oksigen. Yang ketiga, yaitu sebagai peran dalam penyimpanan makanan. Lentisel berfungsi untuk menyediakan oksigen untuk respirasi sel di dalam jaringan penyimpanan. Pada kentang, lentisel yang terlalu aktif dapat menjadi pintu masuk bagi bakteri dan jamur penyebab pembusukan. Keanekaragaman pada lentisel. Yang pertama dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama lentisel linear atau memanjang. Berbentuk seperti garis-garis horizontal atau vertikal, contohnya pada pohon ceri dan wilox. Yang kedua, lentisel bulat. Berbentuk seperti bintik-bintik bulat, contohnya pada batang Avicennia, buah kuini, permukaan buah-buahan seperti apel, pir, alpukat, dan mangga. Yang ketiga ada lentisel lentikular. Berbentuk oval dan sering menonjol atau cekung, contohnya pada beberapa jenis pohon dari famili Rubiaceae. Yang kedua berdasarkan struktur permukaannya. Yang pertama ada lentisel tertutup. Permukaannya halus dan tertutup oleh lapisan gabus tipis. Pori hanya terbuka saat diperlukan. Yang kedua lentisel terbuka atau menonjol. Terlihat jelas, menonjol keluar dari permukaan batang dan porinya selalu terbuka. Yang ketiga lentisel bersisik, yaitu lentisel yang memiliki struktur seperti sisik yang tumpang tindih yang membantu melindungi pori dari hujan atau patogen sambil tetap memungkinkan pertukaran gas. Contohnya pada pohon birch atau betula. Adaptasi lentisel dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, adaptasi terhadap ketersediaan air dan kelembapan. Yang kedua, adaptasi terhadap suhu dan musim. Yang ketiga, adaptasi terhadap patogen. Yang terakhir, adaptasi buah dan umbi. Adaptasi terhadap ketersediaan air dan kelembapan dibedakan menjadi 2, yaitu pada lingkungan lembab, tumbuhan di rawa-rawa atau hutan bakau mengembangkan lentisel yang menonjol. Lentisel ini berada di atas permukaan air atau lumpur untuk memastikan pasokan oksigen ke akar yang terendam air dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Yang kedua, pada lingkungan kering, tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang tumbuh di gurun, sering memiliki lentisel yang lebih dalam, tersembunyi, atau dilapisi oleh rambut-rambut untuk mengurangi kehilangan air di saat udara sangat kering. Adaptasi terhadap suhu dan musim. Yang pertama, musim panas. Musim panas, lentisel aktif melakukan pertukaran gas. Pada musim dingin, tumbuhan membentuk tutup lentisel. Velogen menghasilkan lapisan gabus yang rapat untuk melindungi jaringan internal dari hawa dingin, pembekuan, dan patogen di saat laju metabolisme tumbuhan sangat rendah. Yang ketiga, adaptasi terhadap patogen.
lentisel itu selalu terbuka atau tidak bisa buka tutup seperti stomata, sehingga bisa menjadi pintu masuk bagi jamur, bakteri, atau serangga perusak. Akhirnya, banyak tumbuhan menghasilkan senyawa fenolik atau resin di daerah lentisel. Zat kimia ini bersifat antimikroba, melapisi lapisan dalam lentisel untuk mencegah infeksi dan tidak menghalangi difusi gas. Yang keempat ada adaptasi buah dan umbi. Pada buah seperti apel dan pir memiliki lentisel meskipun sudah dipetik. Lentisel pada buah yang disimpan dalam kondisi lembab dapat menjadi terlalu aktif dan menjadi titik masuknya jamur pembusuk. Pada umbi, yaitu pada kentang, jika kondisi tanah terlalu basah, lentisel dapat membesar menjadi bintik putih dan memudahkan bakteri penyebab busuk masuk. Peran dalam patologi tumbuhan. Lentisel juga memiliki sisi negatif bagi tumbuhan. Struktur ini dapat menjadi jalan masuk bagi berbagai patogen seperti jamur, bakteri, maupun virus. Misalnya, jamur penyebab busuk batang dan penyakit pada buah sering menembus jaringan melalui lentisel yang terbuka. Pada buah apel dan pir, ukuran lentisel yang terlalu besar bisa menjadi titik awal munculnya penyakit fisiologis seperti lentisel blood spot. Hal ini menunjukkan bahwa selain berperan penting dalam proses fisiologis, lentisel juga punya dampak besar terhadap kesehatan tumbuhan. Oleh karena itu, para peneliti dan petani perlu memperhatikan kondisi lentisel sebagai salah satu faktor kerentanan terhadap serangan penyakit. Aplikasi dan relevansi. Studi tentang lentisel ternyata memiliki banyak penerapan nyata di berbagai bidang. Dalam bidang fisiologi tumbuhan, penelitian tentang lentisel membantu kita memahami bagaimana tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang ekstrim, misalnya di rawa yang tergenang air atau di daerah kering. Kemudian dalam pertanian dan hortikula, kualitas buah sering dipengaruhi oleh kondisi lentiselnya. Buah dengan lentisel normal terlihat segar, indah, dan bernilai jual tinggi. Sedangkan pada buah dengan lentisel abnormal bisa cepat busuk dan rusak dan menurunkan kualitas panen. Di bidang kehutanan, pola dan struktur lentisel menjadi salah satu indikator untuk mengidentifikasi jenis kayu, sehingga membantu dalam penelitian maupun industri kayu. Artinya keberadaan lentisel bukan hanya penting secara fisiologis, tetapi juga memberikan dampak praktis dalam berbagai struktur kehidupan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu lentisel merupakan struktur adaptif yang sangat vital pada periderm atau jaringan gabus, baik di bidang akar, batang, maupun buah. Fungsinya adalah sebagai jalan pertukaran gas oksigen dan dari modifikasi stomata yang tertutup oleh pertumbuhan periderm, di mana velogen menghasilkan jaringan pengisi yang longgar sehingga membentuk celah. Bentuk lentisel sangat bervariasi, ada yang bulat, lonjong, dan bahkan khas pada setiap spesies tumbuhan. Inilah yang menjadikan berguna dalam identifikasi spesies. Selain itu, lentisel juga menjamin kelangsungan respirasi jaringan internal tumbuhan, sekaligus berperan dalam patologi karena bisa menjadi pintu masuk patogen. Dalam bidang teknologi pasca panen, lentisel berpengaruh pada kualitas buah seperti apel dan umbi kentang. Jadi, lentisel dapat dipandang sebagai solusi evolusioner tumbuhan untuk tetap bertahan meskipun jaringan pelindungnya menutup rapat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.